Oke, baik. Selamat siang anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Oke, Ibu berharap kita semua dalam keadaan baik-baik saja. Meskipun saat ini kita sedang dilanda oleh COVID-19. Nah, Ibu harap kita tetap mengikuti protokol kesehatan yang berlaku. Supaya kita juga sehat, keluarga kita juga sehat, dan orang lain juga sehat. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada saat ini, kita akan memulainya dengan doa. Untuk itu, sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita menghadap Tuhan menurut ajaran dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Nah, berdoa selesai. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu akan absen dulu untuk mengecek kehadiran kalian pada saat ini. Apakah ada teman-teman yang tidak hadir supaya tinggal Ibu menuliskan namanya? Oke, Ibu tak. Ya, terima kasih. Hadir semua ya. Nah, pembelajaran kita pada hari ini yaitu hakikat ilmu kimia dan peranan kimia dalam kehidupan. Kompetensi dasar yang mendasari pembelajaran kita saat ini yaitu 3.1, memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium, serta peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. 4.1, menyajikan hasil pengamatan hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja dalam mempelajari kimia serta peranan kimia dalam kehidupan. Nah, tujuan pembelajaran kita pada siang hari ini yaitu melalui pendekatan scientific learning, siswa dapat memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan kerja di laboratorium, serta peranan kimia dalam kehidupan, dan menyajikan hasil pengamatan tentang hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, keselamatan kerja, dan mempelajari kimia, serta peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Dan diharapkan juga siswa memiliki sikap bertakwa kepada Tuhan, memiliki rasa ingin tahu, kerjasama, bertanggung jawab, menyampaikan pendapat, menjawab pertanyaan, memberi saran dan kritik terhadap materi yang dipelajari. Nah, materi kita pada saat ini yaitu hakikat ilmu kimia dan peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Pasti di sini anak-anak mulai bertanya, Ibu, apa sih itu ilmu kimia? Apa sih itu kimia, Ibu? Nah, sebelum pada materinya, Ibu akan memberitahu bahwa kimia itu bukan sesuatu yang aneh atau bukan sesuatu yang baru lagi untuk anak-anak dengar. Nah, sebelum kita masuk ke SMA, kimia sudah kita pelajari terlebih dahulu pada saat itu SMP. Misalnya pada pelajaran fisika, materinya perubahan wujud zat pada suatu benda. Nah, perubahan wujud zat contohnya kertas dibakar. Nah, kertas dibakar tidak dapat kembali ke posisi semulanya. Nah, yang kedua, lilin dibakar, prosesnya bentuk padat menjadi cair, kemudian dia akan kembali ke wujud padat. Nah, itu adalah salah satu perubahan bentuk, susunan, struktur. Nah, itu juga termaksud dalam kimia. Nah, Ibu akan menjelaskan apa sih itu ilmu kimia. Pasti kalian bertanya-tanya, Ibu apa sih itu kimia? Maka Ibu akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di angan-angan kalian. Nah, kata kimia, ilmu kimia berasal dari bahasa Arab. Kata kimia berasal dari bahasa Arab, yaitu alkimia, artinya perubahan materi. Jadi, hal ini berarti ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari tentang materi yang meliputi struktur, susunan, sifat, dan perubahan materi serta energi yang menyertainya. Kemudian, ada juga peranan kimia dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Ibu mengambilnya dalam 4 bidang. Yang pertama, bidang pertanian. Pasti anak-anak berpikir, Ibu apa sih contohnya? Nah, Ibu akan memberitahukan kalian, contohnya adalah proses pematangan buah. Nah, untuk menghambat proses pematangan buah, kita gunakan KMNO4. Nah, kenapa di sini mereka menghambat pematangan buah? Nah, di sini bertujuan untuk pada saat penjualan, waktu pematangannya bisa diperlambat atau dibuat untuk menghambat supaya jangan cepat masak. Nah, contoh kita beli buahnya diimpor dari luar negeri. Tidak mungkin sampainya dalam waktu 1 hari. Nah, di sini fungsi KMNO4 untuk menghambat proses pematangan buahnya tersebut supaya pada saat sampai di Kupang kita dapat merasakan buahnya tersebut tidak busuk tetapi masih bagus. Nah, kemudian yang kedua pada industri pangan. Pasti kalian bingung, apa sih Ibu itu peranannya apa kira-kira Ibu? Kalian pasti pernah makan roti atau keju. Nah, di sini
pada saat mereka memproduksi roti, mereka telah menggunakan propinoid untuk membantu untuk mengawetkan roti tersebut dan keju tersebut. Kemudian pada bidang kedokteran. Nah, bidang kedokteran ini ada banyak. Salah satu contohnya peranan I100 untuk mendeteksi kerusakan pada kelenjar tiroid. Kemudian di bidang biologi. Nah, pasti kalian sudah tahu kan apa itu proses fotosintesis? Nah, proses fotosintesis itu di situ ada banyak, pasti kalian ibu pada saat proses fotosintesis itu ada reaksi-reaksi. Nah, reaksi-reaksi itu merupakan zat-zat kimia atau reaksi-reaksi yang menyebabkan zat-zat kimia. Nah, ada juga peranan zat-zat kimia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya vitamin A. Pasti anak-anak di sini sudah tahu fungsi vitamin A atau makan apa saja yang mengandung vitamin A. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan kembali fungsi vitamin A. Fungsi vitamin A di sini untuk mencegah kerusakan pada mata. Nah, kalau ada anak-anak yang di sini sudah pakai kacamata, Ibu menyarankan untuk banyak mengonsumsi makanan yang mengandung vitamin A. Salah satunya seperti wortel. Kemudian ada juga vitamin B. Nah, vitamin B juga ini ada 8 jenis vitamin B. Vitamin B1, B2, B3, B5, B7, B6, B9, dan B12. Nah, fungsi dari jenis-jenis vitamin B ini hampir sama, yaitu untuk fungsi untuk kulit, untuk mengubah makanan menjadi energi, di mana energi ini digunakan untuk kita untuk beraktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian ada juga fungsi vitamin C. Nah, fungsi vitamin C di sini adalah untuk menjaga kekenyalan kulit, membantu proses penyembuhan luka, serta memperkuat pembuluh darah. Nah, ada juga fungsi vitamin D. Fungsi vitamin D ini untuk membantu penyerapan pertumbuhan tulang, terutama pada anak-anak. Nah, kemudian selain itu juga fungsi vitamin D ini menjaga sistem imun kita. Nah, ada juga vitamin E. Vitamin E ini fungsinya hampir sama dengan vitamin D, di mana menjaga kekebalan tubuh. Kemudian ada juga vitamin K. Nah, vitamin K ini untuk pertumbuhan tulang kita. Nah, Ibu mau memberikan kalian satu contoh ya, kemarin contoh kasus nih. Ibu punya tetangga, dia kan sering-sering, pokoknya paling secepat untuk rentan terkena penyakit batuk pilek, panas, demam. Jadi dia mulai bertanya, kira-kira dia ini kenapa sampai rentan terhadap penyakit tersebut. Nah, Ibu mulai memberitahunya bahwa itu sistem kekebalan tubuh kita itu lemah. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, aktivitas kita dikurangi. Olahraga, kita tidak bisa berolahraga tempat-tempat ramai, kita hanya bisa dari rumah. Nah, Ibu menyarankan dia untuk banyak mengonsumsi vitamin D dan vitamin E supaya kekebalan tubuhnya tetap dijaga, maka aktivitas yang dia lakukan dapat terjaga juga sehingga dia tidak mudah untuk terkena penyakit. Jadi ini juga bukan hanya contoh kasus ini Ibu ceritakan, lalu anak-anak bilang ibu itu tidak penting, yaitu sangat penting bagi kehidupan kita supaya anak-anak jangan mudah terkena penyakit. Nah, kemudian Ibu akan memberikan kalian tugas. Nah, tugas ini tidak sulit, tapi tugas ini mudah saja. Nah, alat dan bahan juga yang digunakan ini simpel. Ini adalah alat bahan yang digunakan itu Ibu kalian bisa mencari sendiri dalam kehidupan sehari-hari. Seperti Ibu memberikan tiga bahan yang kalian harus gunakan, yaitu kemasan susu, kemasan biskuit, dan kemasan minyak goreng. Nah, kemudian pada kemasan itu tugasnya kalian adalah mencari etiket-etiket atau zat-zat kimia apa saja yang terkandung dalam makanan tersebut, yang terkandung dalam kemasan tersebut. Kemudian kalian mengambil 2 zat kimia, contohnya dalam susu. Ibu, dalam susu ada vitamin K, ada juga vitamin A, Ibu. Nah, di situ tugasnya kalian adalah mencari fungsi dari vitamin A tersebut bagi tubuh kita dan fungsi vitamin K bagi tubuh kita. Nah, terus kalian pasti bertanya, Ibu, terus Oke, pasti ada dari anak-anak yang menanyakan bagaimana sistematika penulisannya dan penerimaannya. Ya, sistematika penulisannya dan penerimaannya nanti kalian tulis tangan,
kemudian konversi ke PDF, kemudian kirimnya ke nomor WA-nya Ibu. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Sebelum menutup pembelajaran kita, mari kita mengharap Tuhan dalam doa kita berdoa. Oke, terima kasih, selesai. Dan jangan lupa kalian membaca materi tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Terima kasih.